Sahabat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa kembali bersama saya dalam edisi Verbum Domini, Senin 28 Maret 2022. Sebelum kita masuk dalam permenungan, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Verbum Domini yang terkasih, kita telah mendengar bersama tadi kisah dalam Injil Yohanes tentang penyembuhan anak pegawai istana. Kisah ini merupakan suatu kisah mujizat di mata manusia, bukan di mata Allah. Karena bagi Allah ini merupakan suatu karyanya yang terlaksana dalam diri manusia yang percaya kepadanya. Kisah mujizat biasanya terjadi karena ada kerjasama antara manusia dan Tuhan. Tuhan menawarkan karyanya kepada manusia dan manusia menanggapi karya Tuhan itu, sehingga suatu mujizat dapat terjadi. Dalam banyak kesempatan, sebelum Yesus melakukan mujizat, ia bertanya kepada orang yang bersangkutan, apakah ia percaya bahwa Yesus mampu melakukan apa yang dibutuhkan olehnya. Contohnya, kisah Yesus menyembuhkan 2 orang buta dalam Matius bab 9 ayat 27-31. Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan tentu masih banyak peristiwa mujizat lainnya yang melibatkan dialog antara Yesus dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pada hari ini juga Yesus menyampaikan pernyataan yang memancing perkataan iman dari seorang pegawai istana dengan berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Mendengar perkataan ini, seorang pegawai istana dengan penuh iman dan keyakinannya, ia berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Perkataan ini membuka jalan bagi Yesus untuk menyembuhkan anak pegawai istana, sehingga ia berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Saudara-saudari, sahabat Verbum Domini yang terkasih, hal yang tak dapat kita sangkal dalam menjalani hidup adalah menghadapi berbagai persoalan. Setiap kita pasti mengalami berbagai persoalan, masalah, penderitaan, dan kesulitan dalam hidup. Ada persoalan-persoalan yang dapat kita hadapi dengan mudah. Ada persoalan-persoalan yang membutuhkan pengorbanan kita. Dan ada pula persoalan-persoalan yang tidak bisa kita hadapi dengan berbagai cara apapun. Dalam keadaan seperti ini, sebagai manusia yang lemah, kadang kita merasa putus asa
merasa tidak ada harapan lagi. Kadang kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita dan tidak mau membantu kita. Dan bahkan sampai pada pertanyaan tentang keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Perasaan-perasaan seperti ini memang wajar kita alami. Karena kita tidak memiliki tenaga super atau seperti malaikat yang mampu mengatasi semua persoalan-persoalan tersebut. Akan tetapi, hendaknya perasaan-perasaan ini tidak menjadi suatu prinsip hidup. Karena perasaan-perasaan tersebut hanya sebagai pasir dalam mulut kerang yang mengganggu kenyamanan hidup. Saudara-saudari, sahabat Ferry Bumi yang terkasih, pesan yang mau kita petik dari kisah penyembuhan seorang anak pegawai istana dalam bacaan Injil pada hari ini adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam berbagai kesulitan apapun. Kita melihat bagaimana seorang pegawai istana tetap mencari Yesus dan berusaha menemukan Dia, meskipun anaknya sedang dalam keadaan kritis. Karena ia percaya apa yang telah ia dengar tentang Yesus. Kepercayaannya kepada Yesus menggerakkan dia untuk mencari dan menemukan serta bertahan dalam situasi yang sedang dialaminya. Kepercayaan dan keyakinan ini mendatangkan keselamatan bagi anaknya. Demikianlah juga dalam hidup kita. Kita tidak akan menemukan jalan yang terbaik atau jalan keluar dari semua penderitaan yang kita alami jika kita menjauhkan diri dari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selain itu, Tuhan juga selalu mengundang kita untuk berbagi beban dengannya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.